Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kita kembali berjumpa di gereja. Kita akan adakan perjamuan kudus di mana kalau di Indonesia sekarang sudah memasuki Palm Sunday, yaitu hari di mana Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem sebelum dia disalibkan dan banyak orang mengeluh-ngeluhkan dia. Jadi besok, kalau di Amerika besok baru kita merayakan Palm Sunday. Saya akan bacakan di Markus 11, di mana Tuhan masuk ke Yerusalem. Saya akan mulai dari ayat ke-8, Markus 11 ayat 8. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara, ini menunjukkan bahwa bangsa Israel, dia menyambut rajanya yang akan datang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia mengambil palem dan menerbangkan baju-bajunya untuk menyambut raja di atas segala raja. Dengan memuji-muji Tuhan. Dan lihat apa yang dilakukan oleh orang Farisi, saudara. Kita buka di Lukas 19 ayat ke-39 dikatakan apa? Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Waktu mereka meneriakkan Hosana, diberkatilah Tuhan yang datang dalam nama Tuhan. Orang Farisi ini menegur. Jawab Yesus apa saudara? Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu akan berteriak. Maksudnya saudara, kalau orang-orang sudah tidak lagi memuji Tuhan, Tuhan bisa menunjuk batu-batu saudara untuk memuji Tuhan. Karena semua seisi dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Makanya mumpung kita masih bisa bernyanyi, bisa bernafas, bisa sekalipun suara kita mungkin tidak bagus-bagus banget seperti penyanyi saudara. Tetapi at least kita memuji, menaikkan pujian, mengagungkan namanya. Hosana di tempat yang maha tinggi. Bagi Raja kita Yesus Kristus. Amin saudara. Haleluya. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengundang Roh Kudus untuk datang memenuhi kita semua di malam hari ini. Haleluya. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. Say it, I love you. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Holy Spirit, fall on me now. Yes, I need your anointing, come in your power. Say, I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and the truth. Yes. Say, come Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. Amen.
anointing coming in this place. Come into your house. Come into your family. We pray for the anointing of God. The new anointing from God, from heaven. Come and touch you right now. Menjamah engkau dimanapun kau berada. I grow to love you more. Say together, come Holy Spirit. Panggil dia, saudara. Panggil Holy Spirit memenuhi rumahmu, memenuhi hatimu, memenuhi pikiranmu. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. In spirit and the truth, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and the truth. Panggil dia, saudara. Rindu untuk bertemu muka dengan muka kepada dia. Yesus Kristus Tuhan. We be closer to you. Your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and the truth. Sekali lagi, undang Roh Kudus menjamah saudara. Come, Holy Spirit, fall on me now. Yes. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Rasakan urapan kuasa Allah mengalir saat ini, saudara. Rasakan dia menjamah. Rasakan hadiratnya. Oh, Holy Spirit yang manis dan lembut. Oh, Rike Barabashe, Borabashe. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, And every every day day I grow to love lift up your hands. Mari angkat roh kita bangkit berdiri, saudara. reaching Oh, for your Barabashe, life in your hand, Oh, drawing me Rabahana. closer to Hanya you. Engkau Tuhan I feel yang kami your sembah. power. Hanya Engkau Yesus yang kami puja. Oh, Rabashe, Barabashe. Oh, hallelujah, Jesus. I worship you in spirit and the truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, Drawing me closer to you. I feel your Your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. in spirit and the truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and
worship you in spirit and truth. I worship you. I worship you in spirit and the truth. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Katakan Hosana. Hosana bagi Allah kita di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Rabbabarabashe. Tuhan kita lebih besar. Tuhan kita lebih besar. Tuhan kita lebih besar. Yesus terlebih besar. Oh rabbabarabashe kiri barabarabas. Rabbabarabashe kiri barabarabas. Yesus terlebih besar. Kita percaya Yesus kita lebih besar, saudara. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Angkat suaramu, angkat hatimu. Yesus terlebih besar di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar. Yes, He is. Di dalamku terlebih besar. Allah kita terlebih besar, saudara. Di dalamku, haleluya, Jesus. You bigger than anything, Lord. Engkau lebih besar dari segala masalah kami. Engkau lebih besar dari segala sesuatu di dunia ini. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Haleluya, rasakan Tuhan menjamah engkau, saudara. Haleluya, di dalamku, di dalamku, oh yes, selama-lamanya. Yesus terlebih besar, lebih besar. Oh Yesusku terlebih besar. Yes. Kuasa-Mu Tuhan, Engkau Tuhan yang terlebih besar di dalamku. Katakan di dalamku, di dalamku. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus selamanya. Di
berikan menantu Allah kita, saudara. Oh, dia terlebih besar dari masalah kita. Dia terlebih besar dari segala persoalan saudara dan saya. Dia terlalu besar, saudara. Oh, rabababarashere barabarabashekere barabarabashero. Engkau terlebih besar, Allahku. Rabababarabashere barabas. Memuji dia, sembah dia. Oh, rehana marabashekere barabar. Oh, nararabashere barabarabar. Terima kasih Tuhan buat hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biar pengurapan-Mu terus ada di dalam hidup kami, Tuhan. Biar minyak itu terus ada tersedia dalam hidup kami. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan, kami didapati bukan menjadi 5 darah yang bodoh. Tetapi kami menjadi 5 darah yang bijaksana. Yang selalu mempersiapkan pelita dan minyak itu, Tuhan. Rebabahana syehede borabat. Kami tidak mau tertinggal, Tuhan. Kami tidak mau tertinggal. Kami tahu Tuhan, dunia semakin bejat. Dunia semakin tidak menentu. Tapi kami tahu itu adalah tanda kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau berjanji kepada murid-murid-Mu. Engkau berjanji kepada setiap orang yang percaya. Engkau berjanji kepada setiap orang yang dipilih oleh-Mu. Bahwa Engkau akan datang menjemput kami. Menjemput anak-anak Tuhan yang suci dan kudus. Yang menjaga bajunya, yang menjaga jubahnya tidak tercemar oleh dunia ini. Tuhan, biarlah kami didapati seperti orang-orang yang terbilang. Kami didapati tidak tercemar, tidak bercacat celah di hadapan-Mu. Urapi jemaat-Mu yang mengikuti ibadah kebaktian kami malam hari ini di rumah mereka masing-masing. Biar urapan-Mu, hadirat-Mu sama menghampiri mereka. Dan kami percaya jika ada hadirat-Mu, jika urapan kuasa-Mu turun, kami percaya Tuhan, mereka dimerdekakan di dalam nama Yesus. Sakit penyakit apapun mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan saat ini juga Engkau dibebaskan demi nama Tuhan Yesus. Mereka yang berbeban berat, bersusah hati, kami percaya Tuhan, mereka akan diberikan sukacita yang luar biasa. Karena Allah kita Allah yang besar, terlebih besar dari dunia ini. Haleluya, haleluya. Terima saudara, terima pengurapan Tuhan, terima kesembuhan Tuhan, terima kebahagiaan, kemerdekaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Pak Rudi Gunawan. Biar setiap kata kalimat yang keluar dari mulut lidah bibirnya hanya berasal daripada Engkau saja Yesus. Hikmat marifat-Mu turun atas beliau. Sehingga yang disampaikan boleh menyadarkan setiap orang yang mendengarkan. Boleh mengingatkan, menegur, bahkan firman Tuhan berkata, menasihati mungkin. Karena itulah janji firman-Mu. Bahwa Engkau mengasihi orang-orang yang ditegur, diajar dan dididik oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah malam hari ini kami menjadi domba-domba yang baik. Yang senantiasa mendengarkan perkataan gembalanya, yaitu Gembala Agung Yesus Kristus Tuhan. Kami buka Tuhan, ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya katakan amin, haleluya. Katakan sebelah kiri kananmu, anak-anakmu, engkau diberkati, engkau luar biasa, engkau amazing, you are amazing, you are blessed, you are healthy, you are success, engkau sehat dalam nama Yesus, amin. Saudara, mari kita akan memberikan persembahan, ada tulisan di screen, kalau engkau memberikan persembahan ke teks ke 45777 dan ketik JKI Hosana, JKI Miracle Center MC. Dan kalau saudara tidak bisa kirim ke alamat 12120 6th Street, Rancho Cucamonga, California 91730. Oke saudara, mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Yes, Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Untuk siapa saudara? Untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Yes, Allah memberkati orang
memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Haleluya. Terima kasih. Saudara, kita bersyukur selama live streaming ini memang Tuhan buka jalan saudara ya. Kita tidak perlu datang ke gereja tetapi dari rumah masing-masing. Asalkan engkau dengan hati yang sungguh, dengan hati yang tulus, dengan hati yang kudus untuk menaikkan nama Tuhan. Tuhan akan hadir di rumah saudara masing-masing. Amin. Saya tahu ada beberapa juga yang bukan dari Jemaat Miracle Center mengikuti acara live streaming ini. Saya bersyukur, saya berdoa supaya saudara yang menonton, baik itu yang ada di Indonesia, di Jakarta, ada yang di Belanda, saya lihat juga mengikuti, ada yang di Manado juga ya, ada yang di Jogja, ada yang di Solo. Saudara, kalau engkau mengikuti live streaming ini, biarlah apa yang kami sampaikan menjadi berkat bagi saudara. Dan terus mengikuti karena Tuhan yang akan memberi reward. Tuhan yang akan memberikan hadiah. Tuhan yang akan memberikan upah kepada saudara saat engkau pulang ke rumah Bapa di surga. Ya saudara, biarlah kita didapati mempunyai hati yang setia. Setia di dalam melayani Tuhan. Dimanapun kita ada dan berada. Baik di pekerjaan kita, baik di sanak famili kita. Biar kita menjadi terang, menjadi garam bagi semua orang. Amin saudara, kita boleh menyampaikan kabar sukacita, kabar kebenaran. Ya saudara, kita berdoa buat persembahan dan pembawaan firman malam hari ini. Bapak kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat pundi-pundi yang kau sudah sediakan di dalam kehidupan keluarga kami, keluarga jemaat-jemaatmu yang ada di rumah, orang-orang yang ada di rumah. Tuhan terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh lagi mengembalikan apa yang menjadi hakmu Tuhan. Kami boleh memberikan apa yang untuk pelebaran kerajaanmu Tuhan. Sucikan, kuduskan Tuhan persembahan kami. Biar menjadi dupa yang harum. Menjadi bakar-bakaran lemak yang luar biasa di hadapanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaatmu yang memberikan baik melalui elektronik maupun mengirim ceknya Tuhan. Berkati mereka berlipat kali ganda. Engkau mengatakan dalam firman-Mu, Engkau akan balas 30, 60 bahkan 100 kali ganda kepada mereka yang memberi dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Terima kasih Bapa, karena kami tahu kekayaan kami, keuangan kami itu asalnya daripada Engkau Yesus. Kami ingin memuliakan Engkau bukan cuma dengan suara kami. Kami mau memuliakan Engkau bukan dengan tubuh kami, tetapi juga dengan kekayaan, keuangan kami. Kami mau memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Berkati dia Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Rudi. Supaya dia menyampaikan firman dengan kebenaran yang daripada Engkau. Selidiki kami Tuhan, biar kami didapati setia di hadapan-Mu. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan selidiki. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir. Setia, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau
tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat. Mari jemaat Tuhan dan yang menyaksikan streaming, angkat tanganmu tinggi kita bersama-sama, fokus mendengarkan firman Tuhan, masuk di dalam tubuh dan darah Yesus, menantikan anugerah dan kemurahan-Nya. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ierata sina kiora, sina marata sandaya namarua. Ierata sina, ierata sia. Isena kiora sina marua, ierata lianamo. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Korotong aruang, iera dayana moriana se. We worship you. There is no one else like you, nothing impossible. Oh, Jesus God Almighty, Isena kiorata sina maruata se. Oh, no korotong aruata sia. Isena moata sina mo, iera dayana se. Haleluya, glory. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Terima kasih untuk urapan-Mu Tuhan. Lawat para pemirsa, para streaming, Pak Vivian yang menyaksikan acara ini Tuhan, biar kasih anugerah-Mu turun atas mereka. Seperti Yesus, I sing praises to Your name, oh Lord, praises, hallelujah, 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 hallelujah. Terima kasih Holy Spirit, thank you Holy Spirit. He's great and greatly to be praised and greatly to be praised. I sing glory to Your name, Jesus' name. Oh Lord, glory to Your name, oh Lord. Great, for Your name is great and greatly to be praised. For Your name is great, for Your name is great, for Your name is great and greatly to be praised. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu. Dan saudara, saat kau menyaksikan streaming ini, bagian punggung belakangmu sakit. Dan percayalah, sesudah kau mendengarkan firman disampaikan, mujizat akan terjadi seketika itu. Dan di antara yang menyaksikan streaming ini,
Ada di antaramu yang gelisah karena kau berharap sesuatu kesembuhan. Kau lagi mendoakan orang tuamu yang lagi sakit saat ini. Engkau berharap ada kesembuhan dan percaya orang tuamu sehat dalam nama Yesus. Kuasa mujizat itu terjadi. Dan di antaramu lagi gelisah karena kau dengar-dengar ada yang mau di PHK, kau dengar-dengar sudah tidak dikerjakan lagi, disuruh ada di rumah. Saya percaya Tuhan membuat segala itu terjadi, diizinkan karena Tuhan akan berkarya jauh lebih besar dari kepada kehidupanmu. Dan percaya tidak akan pernah kekurangan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, bersabda, berfirman, berkata-kata buat kami, kuasai roh tubuh jiwa hati para pemirsamu yang menyaksikan live streaming ini ya Tuhan. Supaya bisa tenang dengan fokus, mendengarkan firman Tuhan dan mengangkat tubuh dan darah Yesus dengan sakral. Maka Allah akan memberkati hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus semua katakan, amin. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saya minta anak saya, ya tolong kursinya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, dari hari ke hari saya bersyukur dan terima kasih. Dan sampai detik hari ini pun saya sungguh merasakan anugerah Tuhan yang besar, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ya saudara, sebentar. Dan saya juga lumayan sekarang kakinya ya sudah bisa berjalan tanpa tongkat kalau di rumah ya. Kalau di gereja saya coba berjalan cukup beberapa dari kantor sampai ke ruang senturi saudara ya, dan bisa juga. Dan dari hari ke hari saya melihat kasih anugerah Tuhan luar biasa. Dari ujung sana saya sampai ke mimbar, saya berjalan. Nah saya harap untuk akhir bulan ini semuanya sudah clear dan saya sudah berjalan dengan biasa. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa itu semua terjadi? Sangat mudah. Karena Tuhan kepingin ada kualitas di dalam kehidupan seseorang. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, harus ada suatu perubahan. Makanya kalau saudara melihat akhir zaman ini, orang-orangnya kondisinya tidak semakin baik, bukan semakin baik, dan semakin baik. Tapi semakin baik, semakin worse, semakin lebih worse lagi saudara. Ya, dan kalau saudara lihat di Fox, karena saya berani ngomong di sini begini saudara, ya. Ada seorang pengusaha, dan pengusaha itu ada pengusaha yang untuk masker saudara. Dalam keadaan situasi sulit di negara Amerika ini, orang ini justru mengirim barang-barangnya ke luar negeri. Padahal Amerika sendiri posisinya sangat membutuhkan. Bahkan ribuan orang sudah meninggal. Kenapa kekurangan mes, saudara? Mau apa mas ini? Tapi saya mengatakan buat saudara, kadangkala hidup ini tidak pernah kita bisa dimengerti dengan baik. Kenapa ya dari baik jadi worse, lebih worse lagi. Seharusnya hari ini baik, dan lebih baik lagi. Harusnya begitu, saudara. Sekarang ini tidak. Kenapa itu terjadi? Hanya satu, saudara. Seringkali kita ini tidak pernah mau berubah dalam hidup kita. Yang kita pikirin hanya diri kita sendiri. Nah hari ini kita terus menyelidiki tentang kondisi akhir zaman ini. Supaya saudara dan saya mawas diri. Supaya pada hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya kita tidak tertinggal. Tetapi kita diangkat bersama-sama. Nah coba saudara renungkan dan perhatikan baik-baik perkataannya ini saudara. Buka di dalam Matius 22. Matius 22 ayat yang ke-14. Matius 22 ayat yang ke-14. Dia ngomong begini, sebab banyak yang dipanggil tetapi apa? Sedikit yang dipilih. Saya ulang lagi. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kalau saudara ngikutin hari Jumat, hari Sabtu, family devotion dari Jumat Sabtu, hari Kamis Jumat. Nah, itu yang pertama saya menyinggung tentang kejahatan semakin besar dan terang-terangan di akhir zaman ini. Ya. Dan yang kedua, saya juga berbicara tentang pemisahan antara yang benar dan yang jahat. Nah, yang ketiga ini berbicara tentang quality. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan harusnya dari tahun ke tahun harus menjadi lebih berkualitas. Bukan sama terus, saudara. Kalau saudara lihat dan saudara renungkan dan saudara pahami dengan baik, kalimat ini sebab banyak yang dipanggil. Kata dipanggil itu suatu hal yang belum tentu saudara masuk. Saya ulang, kalau orang dipanggil belum tentu saudara masuk.
dipanggil itu hanya di-encourage, sudah punya istilahnya itu, loh future kamu ini loh. Kalau kamu keterima, seperti ini nantinya, sudah dilihatin dulu. Tetapi future-nya itu sudah ada atau belum? Belum. Tetapi etis sudah ada suatu pengharapan. Sudah ada tujuan. Sudah ada target yang harus saudara tuju. Kalau saya masuk ke company ini, saya setia dan lain sebagainya, maka saya akan pendudukan saya akan naik, dan mungkin saya akan jadi CEO. Itu sudah ada. Tetapi waktu dipanggil, saudara jangan senang dulu. Kenapa? Saudara harus diinterview. Betul saudara? Waktu diinterview, itu penentuannya. Kadang interview bukan hanya sekali, kadang sampai 3 kali kalau di Amerika nih saudara. Bahkan mungkin sampai 4 kali, sampai betul-betul meyakinkan bahwa kamu qualified duduk untuk bidang itu. Atau jabatan manager atau jabatan general manager yang memang betul-betul itu tempat kamu. Make sure semuanya itu benar dan tidak salah memilih orangnya. Nah, saya mengatakan buat saudara, Tuhan juga sama. Waktu kita dari lumpur dosa, dia mati di atas kayu salib, dia panggil kita. Hei Gunawan, ayo datang kepadaku. Itu saudara. Nah, waktu dia panggil, berarti itu ada suatu harapan dan sesuatu yang menjanjikan dalam hidup saya. Kalau saya ikut Tuhan, saya dapatnya ini. Yaitu apa? Hidup yang kekal. Wah, di dalam hidup yang kekal akan ketemu Tuhan, siapa itu Tuhan. Tapi pertanyaan saya adalah, kan belum tentu 100% kita masuk saudara. Halo, makanya kalimat ini jelas sekali, sebab banyak yang dipanggil, tetapi apa? Sedikit yang dipilih. Kalau saudara dipanggil hari ini mati, saudara pasti masuk surga. Yes. Tetapi waktu saudara dipanggil, saudara akan melalui beberapa tes yang banyak di dalam dunia ini. Betul saudara? Saudara harus bergumul, mungkin ada yang menyakiti saudara, mungkin ada yang kasus dan lain sebagainya. Dalam dunia ini sebenarnya tidak nyaman untuk anak-anak Tuhan. Karena kami ada di dunia ini hanya sementara. Tempat kami sesungguhnya adalah di mana saudara di surga. Makanya saya mengatakan buat saudara, jangan senang dulu kalau dipanggil. Senang kalau apa? Dipilih. Kita butuh Tuhan pilih kita. Kalau Tuhan pilih kita, berarti kita betul-betul apa? Kualitas. Kalau Tuhan betul pilih kita, dia yakin bahwa ini bisa dipercaya. Tuhan pilih kita, berarti ini orang-orang ini betul-betul tough. Betul-betul luar biasa, bisa menghadapi, bisa mengarungi, bisa fight. Dan dia tidak takut dalam kondisi apapun. Saya mengatakan buat saudara hari ini. Detik ini, jam ini, bayangin saudara. Seharusnya kelas kita meningkat. Bukan seperti orang ini saudara. Dibutuhkan, negara lagi membutuhkan sesuatu. Tetapi justru dia mengabaikannya. Kenapa? Karena waktu bid itu ada dia diambil yang bid yang paling besar. Makanya company-nya dijual keluar. Bayangin saudara. Dan ada dia punya company di 2 negara di luar Amerika saudara. Dan waktu dia sudah mengapalkan Fresh itu untuk datang ke Amerika karena dia punya perusahaan di luar negara-negara lain, negara itu berkata, balik, saya butuh ini kamu. Balik saudara. Tapi waktu dia mengapalkan ke negara yang lain lagi saudara, waktu presidennya Amerika berkata, balik dong, tapi nggak dibuat balik, tetap aja dikirim. Lihat nih saudara, dari hari ke hari ini tabiat manusia saudara. Yang dikejar hanya untuk mementingkan diri sendiri. Yang dikejar hanya untuk menyukakan orang yang menyukakan dirinya. Kita kasih tahu Tuhan, saudara ya. Alkitab ini baik untuk mengajar, menegur, mendidik kita. Jadikan dirimu dan diriku itu kualitas di hadapan Tuhan. Jangan menyenangkan hati manusia, belajar menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan inginkan. Makanya hidup kita bisa naik. Tidak semakin worse, tidak semakin worse, tidak semakin worse. Sudah berapa tahun kita ikut Tuhan. Makanya kita harus naik tingkat. Yang pertama, basic kita adalah percaya. Percaya itu adalah basic yang pertama kita. Tapi belum tentu dipilih, belum. Belum, itu baru basic. Jangan senang dulu, senang kita punya harapan. Kita punya pegangan, kita punya kepercayaan, ya. Tapi untuk masuk surga, belum saudara. Masih ada levelnya yang kedua. Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini, tingkat untuk kerohanian level pertama itu percaya. Nah percaya karena kita diberikan harapan oleh Tuhan, janji oleh Tuhan.
segala sesuatu yang ada di dalam diri Tuhan itu milik kita. Nah, Tuhan mau harus yang kita lakukan apa? Perterimaan kasih kita yaitu jadi pelayan. Kita ini harus jadi pelayan. Tidak asal duduk doang, belajar untuk melayani. Karena kematian Tuhan itu tidak bisa dibayar dengan apapun kecuali dengan apa? Hidup kita. Does make sense, saudara? Maka dari itu kita harus yakin, kita harus percaya bahwa pelayananmu itu berharga di mata Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lakukan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Nah, itu basicnya yang pertama. Kita ini jadi pelayan. Nah, pelayan itu resikonya apa? Dikritik, ditegur, dimaki-maki, kadang dikhianati, kadang difitnah, kadang dijelekin. Halo, saudara harus lolos dengan tes itu. Saudara harus menang dalam situasi itu. Sama seperti sekarang, dalam kondisi keadaan ini kepepet saat ini. Ada yang berkata, sudah masuk militernya di LA dan lain sebagainya. Saya mengatakan buat saudara, bersukacitalah, semua yang terjadi adalah atas kehendak Tuhan. Haleluya, amin saudara. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu was-was, kita tidak perlu worry. Yang ada adalah kita harus percaya bahwa Allah bersama kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bersama Yesus kami lakukan perkara-perkara yang besar. Amin saudara. Nah itulah kita harus lolos. Lah kalau di level pelayan kita tidak lolos, akan sulit kita untuk next levelnya. Makanya banyak orang yang tidak tahan. Kadang-kadang marah-marah dia omongin sama orang tuanya. Lihat anak-anak kalau diomongin sama orang tuanya marah. Tapi kalau diomongin sama temennya, enggak saudara. Bayangin saudara. Atau kalau suami ngomongin ke istri ngomongin ke suami, suaminya enggak setengah hati saudara. Betul? Atau sebaliknya juga gitu. Tapi kalau diomongin yang lain, waduh, semangat sekali didengar banget saudara. Lihat saudara, saya mengatakan buat saudara hari ini, detik ini, jam ini, hari ini, kalau Tuhan berbicara kepada saudara, biarlah kita membuka hati kita, diajar, ditegur, dan dididik oleh Tuhan. Karena kualitas apa? Kualitas percaya itu resikonya tadi, dikritik, ditegur, difitnah, itu harus pas. Kalau saudara tidak pas, bagaimana saudara akan menghadapi masalah yang begini rumit, saudara? Dan kita harus percaya dan yakin, saudara, kalau kamu pas, Tuhan akan memberikan apa? Upahmu. Upah apa? Upah kamu pas sebagai pelayan. Kamu lolos. Seperti Tuhan mati di atas kayu salib dan dia dikasih upah sama Bapaknya. Semua lutut akan bertelut dan mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Bayangin, saudara. Hari ini juga sama, jika kita pes, maka Tuhan akan berkata, luar biasa, imanmu telah menyelamatkan kamu. Amen, saudara. Dan yang kedua, saudara, sesudah saudara percaya, itu level yang pertama, menjadi pelayan. Yang kedua adalah apa? Yang kedua, sesudah saudara percaya, yang kedua adalah saudara harus jadi hamba. Nah, hamba itu levelnya different dengan percaya. Seperti yang saya pernah khotbahkan di gereja Miracle Center. Saudara bisa buka di Hosea pasal yang pertama. Saya tidak menyikat waktu yang ada, saudara. Hosea pasal yang pertama. Saudara bisa buka di situ. Tuhan berfirman kepada Hosea, kawinin orang sundal. Waduh, gila yang bener aja. Loh, itu namanya hamba. Hamba itu berbicara apa? Kependudukan. Kalau saudara harus tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mati di atas kayu salib menebus dosa saudara. Dulu saudara bukan milik Tuhan. Kenapa? Saudara dalam dosa. Tapi waktu saudara membuka hati, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan mempersilahkan Tuhan Yesus menjadi Raja, berarti saudara ada di bawah kontrol Tuhan. Karena saudara sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Saudara menjadi milik Tuhan, bukan milik saudara lagi. Karena Tuhan sudah memberi saudara dengan darah Yesus. Jadi kalau milik Tuhan, dia akan buat apapun sesuka hatinya. Right? Apa yang menjadi kemauannya ya saudara keturuti. Orang saudara sudah menjadi miliknya Tuhan. Sudah ditebus, sudah dibeli. Sama seperti barang. Kalau saudara memberikan barang kepada seseorang, barang itu menjadi milik apa? Milik seseorang itu. Bukan milik saudara karena saudara sudah memberikannya. Barang itu mau diapain, mau dibuang, mau dipecah, mau diapain. Saudara tidak boleh marah. Saudara tidak boleh sakit hati. Karena saudara sudah memberikan barang itu menjadi milik orang lain. Bukan menjadi miliknya saudara. Halo? Make sense, saudara? Tapi kebanyakan orang tidak bisa tunduk. Kebanyakan orang memberontak. Kenapa? Karena posisinya. Karena seorang direktur. Dulu miskin, sekarang jadi kaya, kepala besar. Enggak dianggap orang, terus kawin dengan orang yang kaya raya. Terus derajatnya naik, susah diatur. Nah yang begitu tuh saudara. Kenapa? Karena saudara lupa bahwa dari mana akar saudara itu. Gitu loh saudara.
Kalau orang melupakan akarnya, orang nggak akan anggap, saudara. Orang tua pun kadang nggak dianggap loh, saudara, kalau kita udah di atas. Saya banyak dikirim beberapa orang. Ibunya nggak dianggap ibu. Seorang anak dilaporin ibunya ke polisi. Ibunya tidur di bawah kolong jembatan, anaknya masak bodoh. Lihat nih, saudara. Kenapa? Karena status dan kondisi dan statusnya, derajatnya meningkat. Makanya begitu juga sama Tuhan. Waktu Tuhan menebus kita, dan Tuhan malah menyelamatkan kita, dan kita diberkati luar biasa, kita lupa dengan Tuhan. Bahwa awalnya adalah Yesus yang telah menebus engkau dari maut. Yesus yang telah menyelamatkan engkau. Yesus telah mendekati engkau. Yesus yang memberkati buah tanganmu. Yesus memberkati apa yang kau lakukan. Tetapi saat engkau di atas, engkau melupakan karyanya Tuhan Yesus. Buktinya apa? Bangsa Israel. Dia sudah dibebaskan di tanah Mesir. 10 hukuman di Mesir ditunjukkan supaya semua bangsa Israel melihat, loh inilah aku Tuhan, aku yang membebaskan kamu, tidak ada Allah yang seperti aku. Tapi waktu dia bebas, apa kenyataannya? Dia melupain Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan matikan seluruhnya. Kenapa? Karena tidak tahu berterima kasih. Halo. Betul sah? Hanya 2 orang kan yang masuk tanah Kanaan, Yosua dan Kaleb. Lainnya apa? Mati di padang gurun. Kenapa? Ngomel, marah, dan lain sebagainya. Tidak bisa tunduk, tidak bisa mengikuti perintah Tuhan. Saudara harus masuk pada level yang kedua ini. Wah, Pak, berat. Nah, kalau berat, saya tidak bisa meneruskannya, saudara. Karena level yang ketiga jauh lebih berat lagi, saudara. Seharusnya kita berkata jangan berat. Kenapa, Pak? Loh, ya jelas dong. Kalau kita menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, biar Tuhan yang atur, bukan kita yang atur. Loh gitu dong, saudara. Kalau saudara masuk di dalam company, sudah menyerahkan dirinya kepada suatu company, saudara harus mengikuti apa company mau. Saudara tidak bisa melakukan apa yang saudara mau, karena saudara sudah menyatakan setuju, agreement, bekerja di satu company ini, dan menandatangani, mengikuti semua peraturan yang ada. That make sense? Kalau saudara sudah melakukan tanda tangan itu, saudara mau tidak mau, saudara harus apa? Ikuti semua peraturan. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau saudara sudah setuju Tuhan menebus dosa saudara, dan saudara sudah membuka hati saudara untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi, berarti saudara sudah ada masuk di jalurnya semua peraturan yang sudah Tuhan beri kepada kita. Saudara harus menurutinya. Kalau tidak, nah saya mengatakan buat saudara, sulit. Makanya banyak pemberontakan, saudara. Tapi hasilnya kesengsaraan. Mari Bapak Ibu yang mendengar live streaming ini, berubahlah dalam hidup ini di akhir zaman ini. Jangan senang dipanggil. Dipanggil belum tentu masuk surga. Kalau dipilih, saya percaya pasti masuk surga. Dipilih itu dari mana, Pak? Dari kualitas hidup saudara dan saya. Makanya yang pertama, kalau sudah percaya, belajar untuk jadi pelayan. Sekalipun diolok, sekalipun dihina, sekalipun dicerca, sekalipun ditekan, sekalipun difitnah, tidak akan sakit hati. Tetap bisa mengampuni. Itu pelayan saudara. Saudara lolos, Tuhan akan naikkan saudara sebagai apa? Hamba. Waktu saudara nausi hamba, kesukarannya beda lagi, levelnya beda. Level seorang hamba harus tunduk. Seperti siapa? Seperti Hosea 1 pasal 1. Sudah lihat Yehezkiel maksud saya. Sudah lihat Yehezkiel. Waduh, ngeri lagi saudara itu. Lidahnya ditutup sama Tuhan gara-gara bangsa Israel. Bayangin, pada dia tidak bersalah, yang salah bangsanya. Tapi dia adalah menjadi penjaga pintunya Israel. Untuk ngomong, kalau dia tidak ngomong, jadi bisu saudara. Bayangin saudara. Tapi saya bersyukur saudara, saya dikasih contoh ini sama Tuhan. Supaya apa? Level saudara sama saya naik. Kita harus menjadi seorang hamba yang luar biasa. Tunduk sekalipun itu sulit buat kita, susah. Tapi kita harus melakukannya. Kenapa? Karena kita sudah dibeli oleh darah Tuhan Yesus. Makanya saya mengatakan buat saudara, 2 hal dulu. Dan kita akan sambung besok pagi. Untuk yang ketiga dan yang keempat. Saya mohon buat saudara. Belajarlah hari ini level saudara naik. Belajarlah hari ini menjadi lebih berkualitas. Bukan jadi worse and worse and worse saudara. Hari ini, Bapak, Ibu, anak-anak, pemuda-pemudi, Sunday school, teenager, saya mengatakan buat saudara, belajarlah berubah dari hari ke hari. Supaya pada akhir zaman, waktu Yesus menebus sangkakala, maka kita semua akan terbuka telinga rohaninya untuk mendengar sangkakala itu. Dan tidak ada satupun yang tertinggal, semua terangkat bersama-sama, sebab hidupmu berkualitas di hadapan Tuhan. Amin saudara, haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan masuk dalam tubuh dan darah Yesus.
You are the God that healed me. You are the Lord. You are the Lord, my healer, my healer. You sense your word. You sense your Word, and you're healed my disease. You are the Lord. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healed me. That healed me. Siapkan roti dan anggur di rumah saudara. Sebentar lagi kita akan masuk dalam tubuh dan darah Yesus. Make sure jangan keluar masuk, jangan diganggu apapun. Fokus saudara, supaya kau akan melihat kuasa dalam tubuh dan darah Yesus. Sudah banyak mujizat di selama ini yang menyaksikan streaming, yang selama ini dalam keadaan kondisi sulit ini. Justru apa yang direkarkan yang jahat oleh iblis diubah Tuhan menjadi kebaikan buat kita. Mujizat demi mujizat sudah diterima. You are the Lord, my healer. You sense your word. You sense your word, and you're healed, and you're healed, my disease. You are the Lord. You are the Lord. My healer, my. Sekali lagi, you are the God. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sense your word, You sense your word. and you're healed, my disease. You are the Lord. You are the Lord, my healer. Mari kita tundukkan kepala, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam hari ini saya bersyukur sudah diberitahu kebenaran firman Tuhan. Ajar hidupku ini berkualitas, bukan hanya dipanggil. Aku mau dipilih oleh Tuhan, supaya aku sungguh-sungguh kualitas di hadapan mata Tuhan, dan betul-betul berkenan dengan hati-Mu. Tuhan, ampuni dosa-dosaku ya Tuhan. Layakan, kuduskan, sucikan, masuk di dalam tubuh dan darah Yesus. Karena saya percaya, lewat tubuh darah Tuhan Yesus ada kuasa, ada mujizat. Demi nama Tuhan Yesus, dengan mulut mengaku, dengan lutut bertelut, Yesus Kristus Tuhan, dosaku sudah diampuni. Terima kasih Tuhan, dan hamba akan masuk lewat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Arahkan tanganmu ke depan dan kita akan berdoa bersama-sama. You sense your word, and you're in my disease. You are the Lord. You are the Lord, my healer. Mari arah tanganmu ke depan kamera saudara atau di dalam TV saudara. Taruh tanganmu di depan layar TV atau HP saudara. Kita akan berdoa bersama-sama. Dalam nama Yesus kami percaya. Tuhan, saat kami berdoa bersama-sama, hadirat urapan-Mu turun atas kami. Dan kami menyerahkan roti dan anggur ini Kau rubah menjadi tubuh dan darah-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami percaya. Jika kami melakukan dengan sakral dan sungguh-sungguh, maka kami akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mengatakan, amin. Silakan duduk saudara. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sense your word. You sense your word, and you're healed. And you're healed, my disease. You are the Lord. You are the God. You are the God that healed me. That healed me. You are the Lord. You are the Lord, my healer, my healer. You sense your word. You sent your word. And you're here, and you're here, my disease. You are the Lord, you are the Lord, my healer. Father in heaven, Father in heaven, how we love you. We lift your name, we lift your name in all the earth. May your kingdom
May your kingdom be established in our praises as your children. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Declare your mighty word. Baik yang ada di rumah saudara bangkit berdiri, yang menyaksikan live streaming ini bangkit berdiri bersama-sama. God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord, God Almighty, who reigns forevermore, who reigns forevermore. 1 Korintus 11:27-30 mengatakan, barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menyucikan dirinya sendiri, dan setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. 1 Korintus 11:23-24 mengatakan, apa telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari saudara angkat tubuh Tuhan setinggi-tinggi sesuai dengan Matius 26 ayat 26. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup yang turun dari surga, barang siapa makan tubuhku ia tidak akan lapar selama-lamanya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman sesuai dengan Roma 10 ayat 8, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita, untuk kesempurnaan tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita, sebagai sarana untuk kebangkitan kita di akhir zaman, untuk menuju awan berjumpa Tuhan Yesus, untuk masuk surga. Tubuh Kristus tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar tubuh saya dibebaskan, terkapar di rumah sakit, dibebaskan dari kutuk maut, dibebaskan dari kutuk penderitaan, dibebaskan dari kutuk kebangkrutan, dan juga dibebaskan dari microchip. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa untuk seluruh keluarga besar saya dan keluarga saya. Jika shofar itu dibunyikan di kerajaan surga, saya minta keluarga saya dan keluarga besar saya telinga rohaninya dibukakan untuk mendengar shofar itu, supaya tidak ada satupun yang tertinggal. Jika malam hari ini ada keluarga saya yang belum terselamatkan, saya berdoa, firman-Mu berkata, satu orang bertobat di dalam keluarga, Tuhan akan mempertobatkan. Dalam nama Yesus, pertobatkan keluargaku yang belum diselamatkan ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, saya juga berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya. Dalam nama Tuhan Yesus, seluruh keluargaku sehat walafiat, tidak pernah sakit-sakitan, tidak pernah sakit berat, sehat sentosa. Jika aku tua nanti, saya tidak mau sakit-sakitan, saya mau sehat walafiat, tidak mau menyusahkan suami, istri, atau anak-anak saya. Demi nama Tuhan Yesus, hidupku diberkati di masa tuaku sampai putih rambutku, Tuhan menggendong aku. Demi nama Yesus, saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Mari makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Dan Anda juga berdoa, ya Tuhan, inilah tubuh-Mu yang datang dari surga, turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib pada hari ketika Engkau bangkit dari antara orang mati dan menunjukkan diri-Mu adalah Allah Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, dan hamba berdoa sakit penyakit kami pun disembuhkan, kutuk kami pun diangkat demi nama Tuhan Yesus, dan kami percaya hidup kami diberkati, dan satu pun menjadi satu dengan tubuh kami. Segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan, karena kami percaya dosa kami sudah diampuni, dan kami akan melihat mujizat Tuhan lewat tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. You are the God. You are the God. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam yang indah. Hamba terus berdoa untuk para pemirsa yang menyaksikan streaming. Lawat Tuhan, sembuhkan yang sakit, supaya mereka mempunyai pengalaman pribadi dan mujizat, dan banyak kesaksian terjadi waktu tubuh dan darah-Mu sesuai dengan firman-Mu. Tolonglah Roh Kudus, jamahlah mereka yang membutuhkan lawatan dan jamah dan mujizat-Mu. You are the God, you are the God that healed me. You are the Lord, my healer. Tetap saudara fokus dan sakral di hadapan Tuhan. You sense your word and your heal, and your majesty. You are the Lord, my healer, my healer. 1 Korintus 11:25-26 mengatakan, demikian Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dinyatakan oleh darah Tuhan Yesus. Berbuatlah
kamu menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Bagaimanakah kita berdoa kepada Tuhan Yesus atas kebajikan akan kita, angkat darah Tuhan Yesus tinggi-tinggi, menunjukkan nama Tuhan Yesus yang akan menasal kita pada Tuhan terhadap seumatnya. Tuhan Yesus mengatakan, cawan ini ada perjanjian baru yang diberitakan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa-dosa kita serta untuk kesucian kita. Darah Yesus mengalir dari kepalanya yang dimahkotai duri. Kami adalah putra mahkota kerajaan surga. Kami semua akan seperjaman di kerajaan surga dengan iman. Yesaya menubuatkan dengan bilu-bilu Tuhan Yesus, semua penyakit saya jika ada saat ini dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Semua sakit penyakit, virus-virus, kuman-kuman, tumor, kanker, lever, leukemia, alergi, asam urat, darah tinggi, semua kuasa kegelapan, semua virus corona, kami tolak, kami patahkan kuasanya, kami hancurkan sengatnya dalam nama Yesus. Kami percaya saat darah ini menjadi satu dengan darah kami, maka semua penyakit apapun tidak bisa menyentuh hidup kami, dalam suami kami, istri kami, anak-anak kami, keluarga kami, harta benda kami, finansial kami, rumah kami, di mana kami ada dan berada, semuanya yang sudah Tuhan kasihkan tidak bisa ditentu oleh virus corona. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya yang kami minum ini adalah darah Tuhan Yesus yang datang dari surga, turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami juga berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya. Buat tangannya diberkati, apa yang dilakukannya selalu berhasil. Anak cucuku tidak akan pernah minta-minta. Dalam nama Yesus, saya percaya yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Terima kasih, glory, glory. Hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji, glory, glory, oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji. Mari katakan sekali lagi, glory, glory, oh, glory, glory, hallelujah, amen. Glory, glory, hallelujah, amen. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji, oh, hallelujah, hallelujah, puji, oh, hallelujah, hallelujah, puji, oh. Mari kita tundukkan kepala dan kita selesai ibadah kita pada malam hari. Terima kasih Tuhan. Kau sudah menyertai kami dari awal dengan hingga akhir, tidak kurang suatu apapun. Hamba terus berdoa untuk para umat-Mu, khususnya Miracle Center, jemaat Miracle Center yang ada di Rancho, yang ada di Irvine, yang ada di San Jose. Biar Engkau melindunginya, Engkau menjagainya. Kami sudah dibungkus dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya tidak ada satupun orang bisa menyentuh dalam kehidupan kami selama kami sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang sudah Kau janjikan dalam kehidupan kami. Protect ya Tuhan dalam mereka bekerja, di mana mereka ada dan berada. Lindungi, jauhkan daripada yang jahat. Singkirkan virus-virus, matikan virus-virus itu Tuhan. Dan ingatkan kami supaya ada relationship yang baik dengan Tuhan. Takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Ada waktu untuk berdoa, untuk baca firman, memuji, menyembah. Dan supaya dia mengerti bahwa Tuhan hidup dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, dan berkati juga pekerjaannya, diberkati penghasilannya, di mana dia ada dan berada. Biar kasih Tuhan turun atas mereka. Buat para pemirsa yang menyaksikan, jika dia butuh pertolongan, Tuhan tolong mereka. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau sendiri berkata, barang siapa yang masuk di gereja mereka, sedang mereka akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Tuhan, mereka menyaksikan, mereka bersama-sama dengan kami. Biar Engkau memberkati hidup mereka. Engkau nyatakan kuasa-Mu. Jika mereka butuh mujizat, berikan mujizat hari ini. Dalam nama Yesus. Jika mereka dalam kesulitan, bukakan jalan Tuhan. Dalam nama Yesus. Jika sakit, Kau sembuhkan. Dan hamba percaya, tidak ada mustahil buat orang percaya. Dan Engkau tidak pernah berdusta Tuhan. Lawat Tuhan, jamah. Siapapun yang menyaksikan acara ini, Tuhan, Engkau menyertai dan memulihkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik. Pertemukan kita
besok pagi jam 11 pagi di live streaming dengan kuasa yang luar biasa. Sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mulia. Kekal, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus mengatakan, amin. Then sing my soul, My Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Then sing my soul. My soul, My Savior God to thee. How great. how great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great Kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara sampai ketemu jam 11 pagi di live streaming. Tuhan memberkati. Amin.